Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam serta kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita malam hari ini. Sudah kita lakukan bersama Ustadz Wahyudi Abdurrahim. Tanpa berlama-lama, marilah kita baca basmalah bersama-sama untuk memulai pengajian kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saya serahkan aja ke Ustadz untuk melanjutkan kajian kita tentang Aqidatul Aqwam, buku Aqidatul Aqwam. Silakan Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati, tadi sudah kita dengarkan bersama terkait dengan matan Aqidatul Aqwam, sehingga supaya tidak berlama-lama kita akan langsung masuk kepada bahasan kita pada kalau di Mesir siang ya, pada siang hari ini. Sebelumnya kita sudah sampai kepada matan Rasul, terkait bab Rasul. Jadi alhamdulillah pertemuan kita yang ke setahun setengah, kita sudah sampai ke bab Rasul. Jadi kalau di dalam ilmu akidah, dalam ilmu kalam ini, bab Rasul ini masuk ke bagian kedua. Setelah yang pertama itu terkait dengan bahasan tentang ketuhanan. Jadi biasanya dalam ilmu kalam itu bab muqaddimahnya itu terkait dengan ilmu, kemungkinan kita bisa mendapatkan ilmu, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dan lain sebagainya. Kalau di dalam filsafat mungkin namanya epistemologi tentang bab ilmu masadirul al-ma'rifah atau sumber ilmu pengetahuan. Baru setelah masuk bab ilmu kita masuk ke inti. Nah, intinya itu pertama itu biasanya masuk bab ketuhanan. Sudah kita terangkan panjang lebar terkait dengan ketuhanan. Kenapa bab ketuhanan ini masuk bab yang pertama? Karena memang inti daripada tauhid itu, inti daripada ilmu kalam atau ilmu usuluddin itu adalah tentang ketuhanan. Ketika kita sudah percaya dengan Tuhan, maka apapun yang disampaikan oleh Tuhan akan dipercaya oleh hambanya. Maka bab pertama itu terkait dengan ketuhanan. Di dalam ilmu kalam biasanya bab ketuhanan itu sangat panjang dengan menggunakan dua argumen, yaitu argumen akal, baru kemudian argumen wahyu. Jadi argumen wahyu itu menempati posisi kedua setelah argumen akal. Kenapa argumen wahyu ini mempunyai posisi yang kedua setelah akal, meskipun ahlu sunnah? Nah, karena sesungguhnya kan kalau ahlu sunnah itu posisi nakal, wahyu itu lebih pertama dan yang kedua itu akal. Tetapi dalam ilmu kalam mereka selalu menggunakan akal dulu untuk argumentasi, baru nakal. Karena yang dihadapi oleh ulama kalam pada waktu itu memang untuk berdialog kepada orang-orang ateis, orang-orang yang nggak bertuhan. Maka ketika disodorkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, mereka tidak percaya. Maka yang digunakan adalah akal. Maka di dalam ilmu kalam itu kita akan mengetahui apa yang disebut dengan qiyasul ghaib ala syahid, atau bahasan terkait dengan alam fisik untuk supaya kita itu percaya dengan alam metafisik, sehingga bahasan tentang astronomi, geografi, fisika, kimia itu sangat kental sekali di dalam bahasan
ilmu kalam. Orang-orang yang di dunia sains sebenarnya lebih pas sebenarnya untuk memperdalam ilmu kalam ini, karena memang argumen alam fisik ini sangat sering digunakan untuk membuktikan alam metafisik. Kemudian ada argumen yang kedua atau cara yang kedua yang digunakan oleh ulama kalam selain tadi yang disebutkan Gesweb al-Syahid tadi adalah logika Aristoteles. Bahkan di dalam ilmu kalam mutakhirin atau ilmu kalam setelah Al-Baqilani, Imam Hromi, Imam Ghazali, Imam Razi, Imam Baidawi dan sebagainya, mereka sering menggunakan logika Aristoteles sebagai pengantar bahasan ilmu kalam, sehingga orang yang ingin belajar ilmu kalam itu semi wajib untuk belajar logika Aristoteles, karena nanti dijadikan sebagai premis atau pengantar atau mukaddimah untuk supaya kita itu mampu menggunakan ungkapan kata-kata secara logis dan dapat diterima oleh akal. Ketika manusia sudah percaya sama Tuhan, baru kemudian dia disodorkan terkait dengan Rasul, terkait tujuan Allah mengutus Rasul dan lain sebagainya telah kami sampaikan sebelumnya. Di sini dikatakan arsala anbiya dzawil fatanah bisidqi wa tablighi wal amanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul atau para nabi itu mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama itu cerdas, cerdik, yang kedua jujur, yang ketiga tabligh menyampaikan, dan yang ketiga menyampaikan tabligh, dan yang keempat amanah. Di sini dikatakan atau ambia itu bihadil hamzah al-mamduta di doro jam'un nabi. Jadi ambia itu jamak atau plural ya dari kata-kata nabi. Waqad taqaddama ta'rifahu fi al-maqfad al-awal fa'ud ilaihi raja'an. Terkait dengan arti nabi itu apa sudah kita terangkan sebelumnya, mungkin bisa dicek di video kami sebelumnya, sudah saya upload di YouTube Al-Muflihun TV, sudah saya YouTube kemarin terkait arti nabi dan sebagainya, bisa dirujuk di sana. Kemudian yang kedua, fatanah itu artinya cerdas, hiddatul akli, cerdas, wa kamalul dzaka, sempurna akalnya itu. Kemudian asidku didul kadhib, sidku itu jujur, jujur itu kebalikan daripada bohong, jadi nggak ada kok nabi bohong itu. Nabi itu semuanya jujur. Kemudian at-tabligh itu menyampaikan isoluma umiru bi isolihi ilal khalqi, yaitu menyampaikan terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada makhluknya. Jadi tidak ada kok nabi menyembunyikan persoalan kenabian, itu tidak ada. Min at-takalif asyariyah al-i'tiqadiyah wal amaliyah, terkait dengan persoalan-persoalan syariah, baik yang terkait dengan i'tiqadiyah ataupun al-ilmiyah atau al-amaliyah. Jadi yang namanya perkara agama itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu i'tiqadiyah, keyakinan, tauhid. Ilmu tauhid itu sangat bergantung kepada hati, kepada keyakinan. Meskipun orang itu lisannya mengucapkan syahadat, lisannya itu syahadat, kemudian dia sholat, dia puasa, dia haji, tapi ketika hatinya itu ingkar terhadap Tuhan, maka dia tidak disebut dengan orang yang beriman, tetapi dia itu munafik. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ubay bin Salul, dia seorang munafik. Meskipun dia sholat, ikut jamaah, puasa ikut puasa, tetapi karena hatinya itu memusuhi Rasulullah SAW, hatinya itu ingkar sama Tuhan, lisannya itu tidak berguna. Memang di dalam kehidupan, ketika manusia itu sudah bersyahadat, maka status hukum di dunia itu sama dengan status hukumnya seorang muslim. Ketika dia meninggal punya harta, berarti anaknya berhak untuk mendapatkan waris. Ketika anaknya perempuan ingin menikah, dia berhak untuk menjadi wali. Ketika dia meninggal, dia berhak untuk disolati, berhak untuk dikuburkan di pekuburan orang Islam. Tetapi ketika hatinya ingkar, ini Allah, antara dia dengan Allah urusannya. Nanti dia akan ditempatkan di asfala safilin, tempat paling bawah di neraka, karena dia munafik. Dan munafik ini pertama kali muncul di Madinah. Kenapa di Madinah? Karena waktu itu Madinah sudah dikuasai oleh
pemerintahan Muslim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada yang tidak mau berislam itu takut, mereka itu takut. Apalagi dari dua suku, Khazraj sama Aus, itu semuanya sudah masuk Islam nih. Sehingga ketika ada anggota suku ini tidak masuk Islam, tidak ikut dengan yang lain, ini khawatir, ada ketakutan. Sehingga mereka menyembunyikan keislamannya, sementara hatinya masih munafik. Kecuali yang ahlul kitab, banyak dari ahlul kitab, baik Yahudi dan Nasrani yang mereka tidak masuk Islam. Jelas karena mereka tidak masuk Islam, statusnya mereka kafir. Tetapi orang-orang suku Aus dan Khazraj yang jelas-jelas telah bersyahadat ini, apalagi kemudian ikut sholat, ikut puasa, ikut haji, dan lain sebagainya, mereka ini munafik. Kalau di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua sahabat Nabi ini udul, kecuali yang ini tidak disebut sahabat. Orang-orang munafik ini keluar daripada sahabat. Nah, tetapi selain orang munafik itu mereka disebut dengan sahabat yang sifatnya udul. Ini pula yang sering dijadikan sebagai argumentasi atau alasan orang Syiah untuk kemudian memilah-milah sahabat. Sehingga bagi mereka ada sahabat yang udul, yang bisa dipercaya, ada yang enggak, pilah-pilah. Apakah Abu Bakar itu bisa dipercaya atau enggak, sehingga hadis-hadisnya diterima apa enggak. Umar pun demikian, Abu Hurairah pun demikian, Aisyah pun demikian. Ini yang sering dijadikan sebagai argumen dan hujah kaum Syiah untuk menyerang sebagian para sahabat. Sementara bagi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang munafik ini sudah jelas disebutkan ciri-cirinya, ini keluar dari sahabat. Selebihnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Khulafaur Rasyidin, Aisyah, Abu Hurairah, semuanya udul, bisa dipercaya. Termasuk ketika terjadi fitnatul kubra pada masa Utsman bin Affan, pada masa Ali bin Abi Thalib, kemudian perang antara Ali dengan Aisyah, Ali dengan Muawiyah, dua-duanya bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan para sahabat yang melakukan ijtihad politik. Karena melakukan ijtihad politik, kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka semua tetap udul, tetap dapat dipercaya. Hadza wal juz' tsani min juz'il iman. Terkait dengan bahasan Nabi ini merupakan bahasan yang kedua dari pembahasan bab iman. Di anal imana murakkabun min juz'ain, karena yang namanya iman itu terdiri dari dua hal, terkait dengan al-ghaibiyat, terkait dengan Tuhan. Kemudian yang kedua di sini masuk ke dalam bab yang lain. Ihdahuma al-imanu billahi ta'ala. Yang pertama adalah terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hadithun nafsi. Nah, jadi terkait dengan jiwa, terkait dengan hati. At-tabi' lil ma'rifah bima yajibu lillahi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuz. Terkait dengan ketuhanan ini nanti hubungannya adalah dengan apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita terangkan di dalam bahasan sebelumnya. Wathani al-imanu bir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Dan yang syakutsani atau yang kedua, bahasan yang kedua adalah terkait dengan iman kepada para rasul. Wa huwa aidan haditsun nafsi at-tabi' lil ma'rifah. Jadi iman pun terkait dengan rasul pun itu terkait dengan hati. Karena meskipun orang itu sudah lisannya sudah bersyahadat, sudah mengaku beriman kepada Allah, sudah mengaku beriman kepada Rasulullah SAW, kalau hatinya itu masih ingkar, maka dia munafik. Nah, jadi iman itu memang terkait dengan hati. Sehingga Imam Baqilani mengatakan, Imam Haramain juga mengatakan, inti dari iman itu ya hati itu sendiri. Karena yang namanya lisan itu sesungguhnya sekadar menguatkan apa yang ada di dalam hati. Lisan itu, syahadat itu membuktikan apa yang ada di dalam hati. Tetapi inti daripada iman itu adalah apa yang ada di dalam hati manusia itu sendiri, bukan apa yang diucapkan. At-tabi' lil ma'rifah bima yajibu lahu wa ma yastahilu wa ma yajuz. Jadi nanti akan terkait dengan bahasan apa yang boleh, apa yang mustahil, dan apa yang wajib bagi para rasul. Wala makana al-juz' tsani mauqufan 'ala juz' awal wa inna ma yuraf wa yusal ba'da ma'rifatihi. Qaddima ulama'una al-kalam 'ala juz' awal qabla al-kalam 'ala juz' tsani. Jadi kenapa kok para rasul itu di dalam bab kajian ilmu kalam
atau usuluddin atau ilmu tauhid itu dinomor duakan dari bab ketuhanan, karena sesungguhnya orang akan percaya kepada Rasul, kepada para Rasul, manakala dia sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia belum percaya kepada Allah, mustahil atau sulit untuk dia itu kemudian akan percaya kepada para Rasul. Maka oleh para ulama kalam, bab terkait dengan iman kepada Allah itu didahulukan dibandingkan dengan iman kepada Rasul. Wa hadza ma dzaba ilahi nazim. Ini pula yang ditulis oleh penulis buku. Falamma faragha mimma yata'allaqu bi Maulana azza wa jalla min al-wajib wal mustahil wal jaiz syar'a fil kalami 'anil rusuli bi qouli anifan. Jadi setelah penulis buku ini membahas terkait dengan kajian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilanjutkan dengan kajian terkait dengan para rasul. Wa manal bait yajibu alaina an na'taqida jazman anna Allah Subhanahu wa taala arsala ilal mukallafina rusulan mausufina bi sifatin arba' tajibu lahum. Maksud dari bait syair yang kita bahas tadi yaitu arsal anbiya labil fatana bisidqi wa tabligh wal amanah. Nah, bait tadi maksudnya adalah bahwa kita harus yakin, harus percaya, harus punya kepercayaan yang kuat bahwasanya Allah itu telah mengutus untuk para orang-orang mukallaf, para rasul. Mukallaf itu apa? Seorang mukallaf itu syaratnya dia sudah balik. Jadi mukallaf. Dia seorang muslim. Berarti dia ketika dia seorang muslim, seorang balik, dia sudah punya kewajiban untuk sholat, untuk puasa, dan lain sebagainya. Karena kalau kita kaji dalam usul fikih, sesungguhnya ada beberapa hak dan kewajiban bagi manusia. Pertama, tatkala di kandungan itu janin punya hak saja, tapi tidak punya kewajiban. Haknya apa? Ketika ada seorang yang mengatakan, saya punya harta 1 hektar tanah. Kalau bayi itu lahir, saya wasiatkan karena harta ini untuk dia. Dia berhak untuk mendapat wasiat. Boleh. Dia juga bisa mendapatkan hibah. Harta ini untuk si janin. Kalau dia sudah lahir, itu juga boleh. Ketika ayahnya meninggal dan janin itu lahir dalam kondisi selamat, maka dia juga berhak untuk mendapatkan warisan. Tetapi janin sama sekali tidak mempunyai kewajiban apapun. Jadi ketika di kandungan hanya punya hak tapi tidak punya kewajiban. Ketika lahir nanti akan muncul kewajiban sedikit tetapi nakis, tidak sempurna. Dia punya haknya lebih banyak, punya hak untuk mendapatkan pendidikan, punya hak untuk mendapatkan asuhan, punya hak untuk mendapatkan makanan yang baik-baik dan lain sebagainya. Tetapi tidak mempunyai kewajiban apapun. Nanti ketika dia sudah sampai sinumayas, sampai umur yang kira-kira sudah dia bisa membedakan baik buruk, sudah umur 7-8 tahun, dia sudah mulai punya kewajiban sedikit tetapi tidak sempurna. Kewajiban untuk sholat, untuk latihan sholat, sehingga orang tua ketika anaknya umur 7 tahun tidak sholat, dibolehkan untuk membentak atau memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Itu sebagai upaya untuk melatih anak kecil sholat, karena itu terkait dengan kewajiban dia ketika nanti dia sudah balik. Ketika anak sudah balik, maka hak dan kewajibannya semakin sempurna. Nah, ketika sudah balik ini, dia baru disebut dengan mukallaf. Orang yang mendapatkan beban hukum syariat. Sebelum itu dia tidak disebut sebagai mukallaf. Dan mukallaf ini dibagi menjadi 2. Kalau istilahnya itu athaqalaini itu adalah 2 mukallaf, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Jin pun sama, prosedurnya pun sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali, baik hak dan kewajiban, kemudian ibadah dan sebagainya itu sama dengan manusia. Mausufina bi sifatin arba' tajib lahum, dan bait syair tadi itu memberikan keterangan mengenai hal-hal yang wajib yang harus ada pada para rasul. Ar-rasulu mufrad, rusulun. Jadi ar-rasul, kata-kata rasul ya kan, kalau jamaknya ketika kita belajar bahasa Arab jamak berarti rusulun, para rasul, banyak rasul. Karena memang rasul itu sangat
banyak. Waya fi asli al-lughah ma'khudah min qaulihim ja'atil ibil rosalan ay mutatabi'atan fa rasuluhu alladhi yutabi'u akhbar alladhi ba'atahu. Jadi kata-kata rasul itu kalau dalam bahasa Arab makna aslinya sesungguhnya adalah mengikuti. Kenapa disebut mengikuti? Karena yang namanya rasul itu selalu mengikuti wahyu yang diturunkan kepada Allah kepadanya. Kemudian an-nabiyyu war rasulu fil istilah. Ini sebenarnya sudah kita terangkan sebelumnya terkait dengan perbedaan antara nabi dan rasul. Laqad arafna an-nabiyyu fil mabhath al-awwal wa bayyana annahu hunaka farqun bainan nabiyyi war rasuli. Pada bahasan terdahulu itu bisa dicek di dalam Zoom saya sebelumnya di YouTube, sudah kita terangkan terkait dengan perbedaan antara nabi dan rasul. Wali ahamiyati hadzal mawdu. Nufassirul kalama huna limunasabatil hadits anir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Karena terkait bahasa nabi dan rasul ini penting, kami coba ulangi lagi bahasanya, kita terangkan sedikit. Wa qad ja'al Qur'anul Karim bi hatainil kalimataini mimma fi qouli ta'ala wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin. Terkait bahasan ini juga telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam firman Allah, wa ma arsalna min qablika, dan kami telah mengutus sebelum kamu, maksudnya sebelum Nabi Muhammad, min rasulin, dari seorang rasul, wala nabiyyin, dan juga seorang nabi. Kami waqad italafal ulama fi bayani ma'nahuma ala qawlin ahmiha. Terkait dengan perbedaan nabi dan rasul itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, an-nabiyyu insanun uhya ilahi bi syar'in wa ahkamin. Kalau nabi itu manusia pilihan Allah yang mendapatkan wahyu dengan satu syariat dan hukum. Sawaun umiro bitablighihi wa da'wa ilaihi amla. Baik dia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya kepada umat manusia, atau tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Jadi dapat wahyu, silakan jika tidak disampaikan, silakan juga jika hanya untuk diri sendiri. Ini namanya nabi. Jumlah nabi sangat banyak. Fa in umira bidzalika fa huwa nabiyyun rasulun. Kalau dia diperintahkan untuk menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, berarti dia itu seorang nabi dan rasul. Fal farqu bainahuma bil amri wat tablighi wa adami. Jadi perbedaan antara nabi dan rasul adalah terkait dengan apakah ketika dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia atau tidak. Kalau diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia, berarti dia seorang nabi dan rasul. Tapi kalau tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia, itu namanya nabi saja. Fan nabiyyu a'am minar rasul. Jadi nabi lebih umum. Ai yulzim min kauni rasulan ayyakuna nabiyan. Jadi setiap rasul itu pasti nabi. Wala aks, tapi tidak seorang, belum tentu sebaliknya. Seorang nabi belum tentu rasul. Wa hadza al-qaul wal masyhur. Ini adalah pendapat yang masyhur, yang lebih dikenal. Wabhi qala al-jumhur wa amatul asy'ariyah. Ini juga yang dipegang oleh para jumhur atau sebagian besar ulama dari kalangan mazhab Asy'ari. Wa sahhahu al-Mahdawi. Dikuatkan juga oleh pendapatnya Imam al-Mahdawi wal Qadiyat di kitabih Asy-Syifa, di dalam bukunya yang berjudul Asy-Syifa. Hadza qala wa sahihu walladhi alaihi al-Jumma' al-Ghafir. Yang benar dan yang dipegang oleh sebagian besar para ulama adalah anna kulla rasulin, bahwa setiap rasul itu nabiyun, pasti seorang nabi. Seorang rasul pasti seorang nabi. Walaisa kullu nabiyyin rasulan, tetapi tidak semua nabi itu rasul. Wa dzikra syarihul aqidah atau hawiyah anna risalah min jihati nafsiha. Menurut
pengarang kitab Aqidah Tahawiyah bahwasanya risalah itu lebih umum. Fa nubuwah juz'un min risalah. Jadi nubuwah itu bagian dari risalah. Risalah tatawna wal nubuwah wa ghairah. Karena yang terkait risalah itu mencakup dengan perkara kenabian dan lain sebagainya. Baik. Al-qaul ats-tsani, pendapat kedua. An-nabiyyu insanun ba'athahu li tablighi ma ukhya ilahi wa kadza ar-rasul. Wala farqa bainahuma. Bal huma bima'na wahid. Pendapat kedua adalah mereka mengatakan baik nabi atau rasul itu sesungguhnya tidak ada perbedaan sama sekali. Semua sama-sama mendapatkan wahyu dan semua sama-sama diperintahkan untuk disampaikan wahyu tadi kepada umat manusia. Wa hadzalladzi azzahu Ibnu Himam. Ini adalah pendapatnya Ibnu Himam ila ba'dil muhaqqiqin bahwa mazhab jumhur Mu'tazilah. Ini merupakan pendapat dari kalangan Mu'tazilah. Jadi kalau menurut mazhab Asy'ari atau sebagian besar mazhab Asy'ari mereka cenderung membedakan antara nabi dan rasul. Semua rasul itu pasti nabi, tetapi belum tentu seorang nabi itu adalah seorang rasul. Ini merupakan pendapat sebagian besar kaum Asy'ariyah. Sementara bagi Mu'tazilah mereka tidak membedakan antara nabi dan rasul. Warata hadzal qaul bima ya'ti. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Nah, ini logika ataupun dalil yang digunakan oleh kalangan Mu'tazilah. Mengapa mereka mengatakan bahwasanya antara nabi dan rasul itu sama dan tidak ada bedanya? Mereka menggunakan firman Allah, wa ma arsalna min qablika, dan kami tidaklah mengutus sebelum kamu min rasulin, dari seorang rasul, wala nabiyyin, dan bukan seorang nabi. Di sini ada min rasulin wala nabiyyin, ada wawu atof. Wawu atof kalau dalam bahasa Arab, wawu atof itu artinya kata-kata yang sesudah sama sebelum itu setara. Kalau saya mengatakan begini, Muhammad dan Ahmad pergi ke sekolah. Berarti Muhammad dan Ahmad, ini kan dua-dua nih. Ini setara, sama. Nah, ini wawu atof. Jadi di sini ada wawu atof, wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus min qablika, dari sebelum kamu, min rasulin, dari seorang rasul, wala nabiyyin, dan juga tidak seorang nabi. Jadi ada wawu. Wawu atof ini menunjukkan bahwasanya antara rasul dan nabi itu tidak ada perbedaan, karena wawu atau dan itu menunjukkan antara sesudah dan sebelumnya itu setara. Kalau kana nabiyyu musawiyan lir rasuli lama utifa alaihi. Kalau andai kata antara nabi dan rasul itu berbeda, tentu tidak ada wawu atof di sini. Di ada nafi ahadil mutasawiyah, ini yastazuna fil akhir, karena kalau andai kata beda tentu menafikan hal yang tadi tersebut. Yang kedua, hadits Abi Dzar fi bayani adadir rusuli wal anbiya yaqtadi anna rusula hum ghairul anbiya wa hadzal qaul yaqtadi ittihaduma fa huwa mukhalifun lil qaul Abi Dzarin. Qultu ya Nabi Allah, kam adad anbiya? Qal mi'ah alf wa arba'atu wa ishruna ar-rusul. Min dzalika 300 wa 15 jumman ghafiran. Yang kedua adalah terkait dengan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, di mana hadis ini Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berapa jumlah nabi. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang jumlah nabi. Qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, maksudnya adalah Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Kam adadul anbiya, berapakah jumlah para nabi? Qol, maka Abu Dzar Rasulullah SAW menjawab, mi'ah alf, 100.000. Warba'atu wa isruna, dan 24. Jadi berapa? 124.000 jumlah nabi. Ar-rusul min dalika salah satu miatin wa khamsata asyar jumman ghafiron. Sementara jumlah rasulnya adalah 315 atau lebih dari itu. Nah ini. Wala yakunu itsbatun nubuwah illa bi istima'i amrayni awalhuma idya'un nubuwah wa tsanihima izharul mu'jizah. Seorang nabi itu baru dikatakan nabi ketika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah bahwa dia itu mengaku
sebagai seorang nabi, dan yang kedua dia diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang mengaku nabi tapi nggak ada mukjizat, maka dia bukan seorang nabi. Dan perlu kita ketahui, Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Maka ketika ada orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, jelas dia bohong. Maka Mirza Ghulam Ahmad yang mendirikan Ahmadiyah, yang mengaku sebagai nabi, meskipun dia mengatakan bahwasanya dia nabi yang tidak menerima syariat baru, tetap dia itu sesat. Ahmadiyah sesat. Tak perlulah kemudian kita beri ucapan selamat, apalagi dari perwakilan pemerintah, itu tak perlulah karena dia sudah jelas sesatnya. Itu sama saja kita mengakui kesesatan Ahmadiyah. Kalau soal toleran, ya kita bolehlah toleran. Tapi sebagai umat Islam kita tetap akan mengatakan siapapun yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia itu sesat. Ahmadiyah sering menakwil kata khatimun nubuwah, khatimun anbiya wal mursalin, itu sebagai cincin. Jadi Nabi Muhammad itu mereka anggap sebagai cincinnya para nabi. Padahal di dalam Al-Quran itu bukan khotim, tapi khotamun nabiyyin. Khotam itu artinya adalah penutup para nabi. Udah jelas khotamul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad itu penutup para nabi, masih juga ngaku nabi. Nah, ini sesat. Dan sayangnya banyak orang yang terkecoh dengan Ahmadiyah dan ikut-ikutan mendukung Ahmadiyah, padahal sudah jelas Ahmadiyah itu sesat. Ahmadiyah muncul di India sana, muncul didukung oleh Inggris karena umat Islam waktu itu sangat getol melawan Inggris karena umat Islam punya syariat jihad. Meskipun umat Islam pada waktu itu di India itu minoritas, tetapi waktu itu masih kerajaan Islam, kerajaan Mongol Islam yang menguasai India. Dan umat Islam itu punya semangat jihad luar biasa. Inggris kewalahan, maka salah satu cara untuk menghancurkan umat Islam adalah dengan memunculkan orang yang kiranya itu dapat menggugurkan syariat jihad. Maka dimunculkanlah Mirza Ghulam Ahmad ini, didirikanlah Ahmadiyah ini, yang kemudian dia mengaku nabi. Salah satu ajarannya adalah mengcancel syariat jihad, supaya umat Islam itu tunduk, tidak melawan imperialisme Inggris yang sedang kewalahan di India pada waktu itu. Oke. Wa nubuwah fadlun wahibah minallahi ta'ala liman yasha min ibadihi. Dan yang namanya kenabian itu karunia dari Allah. Ditunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kemudian nggak bisa, saya mau jadi nabi, saya usah, nggak bisa. Itu nabi itu pilihan Tuhan. Tidak ada usaha. Allah siapkan. Maka seorang nabi itu dari kecil itu biasanya sudah punya ciri-ciri. Kayak Nabi Muhammad sudah jujur, sudah bisa dipercaya, tidak pernah menyembah selain Allah. Sejak kecil itu tidak pernah tunduk sujud kepada berhala. Nah, itu seorang nabi sudah disiapkan. Meskipun lingkungan sekitar itu mereka menyembah berhala, tetapi Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah menyembah berhala. Fala tanalu bilkas, maka yang namanya kenabian itu tidak dapat diperoleh melalui usaha. Nah, di sini juga menjadi menjadi counter dari sebagian kaum sufi yang mereka itu berpendapat bahwasanya kenabian itu dapat diperoleh dengan kasab, dengan usaha. Dengan kita, karena bagi sebagian kalangan sufi itu mereka mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu punya hati itu akan sangat bersih, akan berkilau, akan terpancar pancaran sinar ketuhanan manakala dia itu sudah ta'aluk, hati itu sudah terikat sama Tuhan. Maka ketika manusia itu sudah terikat sama Tuhan, di sanalah wahyu itu bisa turun kepada para orang yang membersihkan hatinya tersebut. Pendapat sebagian kecil kaum sufi yang seperti ini yang mengatakan bahwasanya nubuah atau kenabian itu bisa diperoleh dengan usaha,
tidak dapat dibenarkan. Wala bitakallufin, wala bitakallufil ibadah. Jadi tidak bisa juga diperoleh dengan usaha kita semaksimal mungkin dengan melakukan ibadah. Sebaik-baik apapun ibadah kita tetap tidak akan mampu mengangkat derajat kita menjadi nabi. Karena sekali lagi yang namanya nabi itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas usaha kita. Wa iktihamu asyaqul ibadat wa ta'at. Meskipun kita berusaha kenceng, sekeras mungkin, ketaatan kita sangat luar biasa, tetap tidak akan dapat kita naik pangkat menjadi nabi. Nah, kalau wali, mungkin lah. Wali itu adalah siapapun yang bertakwa, itu namanya wali. Siapapun yang taat kepada Allah, itu namanya wali. Hanya memang kalau di dunia sufi itu sering ada pembeda antara wali dengan orang awam atau dengan orang biasa. Tapi kalau terminologi Al-Quran atau kita mengambil dari Al-Quran, sesungguhnya siapapun yang bertakwa itu sesungguhnya adalah wali Allah. Hanya kemudian di dalam sufi, sebagian sufi lagi, mereka sering mengatakan ada perbedaan kecil antara para wali dengan nabi. Wali itu mahfud itu terjaga dari kesalahan. Kalau nabi maksum itu juga terjaga dari kesalahan. Wali itu mendapat apa? Nabi mendapatkan mukjizat, ya. Mukjizat itu merupakan kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya yang iddia'un nubuwah, yang mengaku sebagai nabi. Seperti halnya Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Muhammad bisa membelah rembulan. Itu adalah mukjizat. Allah pun akan memberikan karomah kepada para wali. Nah, jadi bedanya tipis. Kemudian kalau Nabi itu Mi'raj itu adalah ke langit, ya kan? Isra itu dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis kemudian ke langit. Tapi itu jasad dan waruhan, jasad dan ruh. Sementara wali itu juga Mi'raj ke langit. Hanya saja ke langitnya itu spiritual saja. Nah, ini biasanya yang bahasan-bahasan terkait dengan wali yang sangat mendetil, yang sampai muktasab dan sebagainya itu biasanya dikaji oleh para sufi filosof atau sufi tapi yang berbau filsafat, seperti yang sering dikaji oleh Ibnu Arabi di dalam bukunya Futuhul Makkiyah. Ibnu Arabi, bukan Ibnu Al-Arabi, beda ya. Beda al saja tetapi beda orang. Kalau yang pakai al itu faqih, kalau yang tanpa al Ibnu Al-Arabi sama Ibnu Arabi. Kalau yang tanpa al itu adalah seorang sufi. Sehingga banyak yang sampai menyesatkan Ibnu Arabi. Karena ada pendapat-pendapat yang mungkin oleh sebagian orang dianggap terlalu nyeleneh. Yaitu diantaranya adalah hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi, perbedaan yang tipis antara wali dengan nabi. Nah, wala tudrak bitahdhibir ruh wa tasfiyatin nafs. Jadi yang namanya kenabian tidak mungkin bisa diperoleh dengan kita berupaya untuk membersihkan jiwa kita. Wa tanqiyatul batan min radha'il akhlaq, dan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang kiranya bisa merusak akhlak kita. Tidak bisa. Sebaik apapun usaha kita untuk memperbaiki akhlak kita, sebaik apapun kita berusaha untuk melakukan ibadah kita, tetap kita tidak akan mampu meningkatkan diri kita menjadi seorang nabi. Nabi itu merupakan murni hibah. Wala bil wirathah. Nabi juga bukan karena warisan. Meskipun di dalam di dalam sejarah kenabian memang ada ayahnya nabi, anaknya nabi, saudara nabi. Tapi itu bukan karena warisannya. Bukan kemudian Nabi Daud nabi, kemudian Nabi Sulaiman nabi, itu karena warisan dari ayahnya. Bukan, tetapi murni itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih Nabi Daud sebagai seorang nabi, kemudian memilih Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi. Jadi bukan karena keturunannya, tetapi murni karena pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayah dan anak kok nabi, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wala atharun lidzakai fiha. Tidak juga terkait dengan
kecerdasan cerdas apapun seorang, kalau Allah tidak menghendaki dia itu menjadi seorang nabi, tetap tidak akan dapat menjadi nabi. Wala ta'thira lil mustama' fiha, bukan juga karena pengaruh dia yang luar biasa di masyarakat, karena dia orang yang terhormat, orang yang punya pengaruh di masyarakat, kemudian dia mengaku nabi, berarti dia nabi. Oh tidak bisa. Jadi nabi benar-benar murni pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi. Jadi Allah itu yang memilih dari golongan para malaikat rusulan, utusan-utusannya, wa minan nasi, dan juga dari seorang manusia. Seorang manusia rusulan juga maksudnya gitu. Tidak ada yang mahdhuf. Jadi Allah murni yang memilih dari kalangan manusia itu untuk menjadi seorang nabi. Adapun bangsa jin itu ngikut manusia. Nah, nabinya jin itu ngikut manusia, ibadahnya jin ikut manusia. Dia nggak ada nabi dari kalangan jin. Jadi itulah kehebatan manusia, kesempurnaan manusia, sehingga ketika ada manusia kok minta tolong sama jin, minta bantuan jin, senang pakai khodam, punya keris diisi khodam biar sakti, biar menjaga dirinya, itu secara logika itu manusia yang tidak percaya diri. Orang kita itu jauh lebih mulia dari bangsa jin, ngapain juga minta bantuan jin? Wong waktu Nabi Sulaiman itu ingin kursinya Ratu Balkis supaya cepat datang ke hadapan dia. Ifrit itu sangat luar biasa, jin Ifrit. Itu kalah sama manusia, seorang ulama yang mampu mendatangkan kursinya Ratu Balkis sebelum kedipan Nabi Sulaiman. Itulah manusia lebih utama, lebih unggul dibanding jin. Maka janganlah sekali-kali kita minta bantuan dari bangsa jin. Apalagi kemarin ya, pernah saya sampaikan panjang lebar terkait bulan Suro, di mana kalau bulan Suro orang pada kasih sesajen, yang punya keris-kerisnya dicuci karena dianggap punya khodam, ada juga yang punya macam-macam lah, yang masih percaya kalau malam Jumat itu roh-roh pada berdatangan, dia kasih sajen-sajen dan lain sebagainya. Ini semuanya tidak diperkenankan dan bertentangan dengan akidah Islam. Kita sebagai manusia lebih sempurna dari bangsa jin, maka tak usahlah kemudian meminta bantuan kepada bangsa jin apapun juga. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita lanjutkan kepada sesi dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz Wahyudi. Baik, jamaah sekalian, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin sebelum saya baca di chat, ada pertanyaan langsung mungkin dari teman-teman di sini, jamaah di sini. Silakan raise hand, angkat tangan, nanti bisa langsung menyampaikan ke Ustaz Wahyudi. Kalau misal tidak ada, kita baik, mungkin belum ada ya Ustaz. Kita langsung ke chat, pertanyaan dari chat dulu. Yang pertama dari Budi Prasetyo. Ini Ustaz, apakah Nabi dan Rasul itu diutus untuk jin dan manusia? Apakah ada Nabi dan Rasul dari bangsa jin, Ustaz? Budi Bojonegoro. Silakan mungkin dijawabin dulu, Ustaz. Sudah saya sampaikan tadi, jin itu ikut manusia. Suatu hari mute, Ustadz, termute. Oke. Baik, sudah saya sampaikan tadi bahwasanya para rasul itu dari bangsa manusia dan jin itu hanya mengikuti rasul atau nabi dari kalangan bangsa manusia. Suatu kali Rasulullah itu dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy dan tertolak, dilemparin batu, dilemparin kotoran unta dan sebagainya. Akhirnya mikir, kalau gitu saya coba ke Taif. Ke Taif lah Rasulullah SAW ke sana berdakwah kepada orang-orang yang berada di Taif. Ternyata justru di sana lebih serem lagi, dilemparin batu, di anak-anak pada ngejar-ngejar, lemparin kotoran sampai kaki Rasul itu karena dilemparin batu kerikil sampai berdarah-darah,
sampai kemudian Rasul meninggalkan Taif, dan di tengah padang pasir istilahnya itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah berusaha tetapi inilah mereka seperti itu. Sampai pada waktu itu malaikat Jibril marah besar dan kemudian datang, wahai Rasulullah, kalau engkau mau, saya siap untuk mengangkat gunung Uhud, saya lemparkan ke orang-orang Taif biar habis kalian. Tetapi karena kata malaikat Jibril tidak usah, kata Rasulullah nggak perlu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Barangkali keturunan mereka itu ada yang masuk Islam. Suatu kali Rasulullah kemudian membaca Al-Quran, dan ketika membaca Al-Quran itu segolongan bangsa jin lewat dan kemudian mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca Al-Quran, maka ketuanya langsung, semuanya diam, kita dengarkan. Semua bangsa jin akhirnya mendengarkan Al-Quran yang dibacakan Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengatakan, apa yang disampaikan ini benar. Apa yang disampaikan ini benar. Ini terekam dalam surat Jin, lengkap, satu surat itu ceritanya bagus banget. Kemudian dia menyampaikan, kita semua beriman. Satu kelompok itu beriman, kemudian mereka pulang ke sukunya, suku bangsa Jin, dan mereka menjadi seorang dai menyuruhkan kebenaran seperti yang didengarkan ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Mereka menjadi dai. Jadi di bangsa Jin pun ada dai-nya, tetapi risalahnya yang diikuti adalah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa Jin juga ada yang Kristen, bangsa Jin juga ada yang Yahudi, bangsa Jin juga ada yang ateis, macam-macam. Jadi Jin itu sifatnya kayak seperti manusia, persis kayak manusia. Andai kata dia Muslim, dia juga wajib sholat, dia juga berwudu, dia juga puasa. Cuman bagaimana caranya, nah itu hanya Allah yang tahu. Kita tidak diberitahu karena beda alam dan beda materi. Tetapi nabinya itu dari bangsa manusia, mereka mengikuti manusia. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Wahyudi. Ini ada pertanyaan langsung nih Ustaz dari Bapak Haryadi Andi, mungkin silakan di unmute terus silakan bertanya langsung ke Ustaz Wahyudi. Monggo Pak Haryadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali Ustaz Wahyudi. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Luar biasa ini. Ya. Saya tertarik tadi tentang menyinggung Ahmadiyah ini. Ya, kebetulan kami di Surabaya itu sering berinteraksi dengan teman-teman Ahmadiyah. Bahkan di Gojlok. Ini Muhammadiyah ini lebih dekat ke Ahmadiyah ini. Ya, bahkan kami sempat Gojlok itu ke teman-teman Ahmadiyah. Mengapa kamu Ghulam Ahmad itu sebagai nabi? Iya Pak, dia itu nabi yang tidak membawa risalah. Tapi mengapa kok tetap jadikan nabi? Wong Imam Ghazali saja ulama besar tidak jadi nabi, kok Ghulam Ahmad kok dijadikan nabi? Itu guyonan saya itu kepada mereka. Jawabannya sederhana, itu keyakinan kami Pak. Ya. Jadi pertanyaan kami, sekarang ini kan sudah sering muncul orang-orang yang mengaku nabi. Dan itu kok begitu mudah sekali diyakini. Ini ada persoalan dalam beragama ini, apakah karena taklidnya atau bagaimana? Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita jawab ya. Memang kadang unik, saya juga kadang bingung sebenarnya menghadapi hal-hal seperti ini. Karena jangankan orang awam ya, seorang profesor, artinya kan sudah profesor itu sudah doktor, profesor itu sekolahnya udah lama, udah buat riset ilmiah lama itu. Tetapi ketika ada seorang yang bisa menggandakan uang, ya kan ya sekarang di penjara, siapa itu namanya itu? Ya ikut gitu. Saya kadang nggak habis pikir.
seorang profesor bisa ikut itu gimana ceritanya? Ponari, nah, dulu itu pernah kasus juga Ponari yang katanya punya batu celup yang airnya itu bisa menyembuhkan banyak sekali penyakit. Itu juga yang datang juga orang-orang pintar. Saya juga heran kenapa bisa seperti itu. Kalau orang awam nggak bisa baca tulis, mungkin masih masuk akal mungkin. Tapi ini orang-orang yang pengetahuannya luar biasa kok bisa percaya kayak gitu. Bahkan ketika Musaddak, siapa namanya? Ahmad Musaddak atau siapa yang ngaku Nabi juga? Ya punya pengikut gitu. Kemudian siapa yang aku dapat wahyu di Makkah, Jibril perempuan itu juga. Jadi Indonesia itu udah sering, bukan hanya soal ngikut dari negara lain ya. Nabi-nabi lokal pun banyak. Nabi-nabi yang mengaku nabi. Nah, ini ada apa itu? Saya kadang kepikiran, bagaimana kalau Dajjal itu datang itu kayak apa gitu. Orang yang kayak Ponari yang hanya bermodalkan batu celup aja bisa dipercaya, ini kalau Dajjal datang itu kayak apa gitu. Makanya fitnah yang paling besar itu ya fitnah Dajjal itu. Dajjal itu kalau mau datang dari Indonesia ke Mesir 1 menit 2 menit juga bisa gitu. Mau sekarang nggak ada hujan, langsung hujan itu. Nah kayak gitu para manusia semuanya nggak sujud itu. Ikut Dajjal semua itu. Saya miskin, saya minta duit, duit datang. Apa manusia nggak kafir semua kayak gitu. Yang sekarang yang istilahnya itu nggak bisa apa-apa aja bisa diikuti. Dan anehnya itu yang ngikuti kok ya orang-orang pinter gitu. Contoh lain, kalau pas pemilu itu orang-orang yang ingin jadi anggota parlemen itu kan orang hebat-hebat itu sebenarnya, orang keren-keren itu, entah dari para artis, entah yang bukan, orang yang berpendidikan lah. Itu yang namanya dukun itu bisa ngantri gitu, semuanya minta apa ke dukun dan sebagainya, aneh gitu. Jadi memang persoalan kita itu di keyakinan, di akidah. Orang itu kalau akidahnya lemah, meskipun profesor, meskipun siapapun, kalau akidahnya lemah akan mudah terombang-ambing. Karena alasannya itu sudah keyakinan. Menurut saya begini. Bahkan ketika dulu Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada orang Quraisy dan diajak berdebat, diajak dialog kalah, jawaban mereka ya ini yang ayah kami seperti ini, nenek moyang kami seperti ini, maka itu yang kami ikutin. Ini yang kita ikuti. Jadi mereka katakan ketika udah kepepet jawabnya, ini keyakinan saya gitu. Dan ini yang diwariskan oleh orang tua saya, oleh nenek saya, ya kan seperti itu. Maka memang agama Islam itu sesungguhnya adalah agama yang sangat rasional. Ketika ada orang-orang seperti itu, cara berdakwahnya tidak menggunakan Quran, tidak menggunakan sunnah yang mereka ingkar, tapi menggunakan logika akal. Karena Islam itu rasional dan selalu sesuai antara akal dengan wahyu, dengan hati. Itu tidak akan pernah bertentangan. Kalau imannya lemah, apapun profesinya, profesor lah atau bukan, itu sudah nggak padang bulu. Pasti akan jatuh. Itu aja. Maka pesan kita ya kepada generasi Islam yang masih muda-muda dan sebagainya, sekolah-sekolah Muhammadiyah dan sebagainya itu yang ya diperkuatlah akidah Islam itu sendiri. Ilmu akidah itu diperkuat supaya anak-anak kita, saudara-saudara kita tidak mudah diajak oleh mereka-mereka yang membawa ajaran sesat. Ajaran sesat bukan hanya Ahmadiyah, sangat banyak ajaran-ajaran sesat. Yang kemarin yang Bahai ya, sampai Menteri Agama juga mengucapkan selamat kepada Bahai. Ngapain ucapan selamat dari Menteri Agama kepada Bahai? Orang Bahai di Indonesia itu memang ada apa enggak? Saya juga nggak tahu. Dia juga belum diakui sebagai agama, sebagai kepercayaan di Indonesia. Ngapain juga mengucapkan selamat ya kan? Bikin orang awam yang tidak tahu jadi tanda tanya, apa itu Bahai? Ya kan gitu. Jadi jangan dipancing-pancing. Kadang kita itu dengan jargon pluralisme, jargon toleransi, itu jadi digiring kita itu untuk mengikuti hal-hal yang sesat. Ini berbahaya. Maka di dalam agama itu ada namanya al-qat'iyat, sesuatu yang sawabit, sesuatu yang pasti yang itu harus kita pegang kuat-kuat, yang itu tidak boleh berubah.
keyakinan pada Allah, pada Rasulullah, pada al-ghaibiyat, dan lain sebagainya. Itu keyakinan, keimanan kita tidak boleh berubah oleh apapun juga, seperti halnya ketika Bilal bin Rabah dikasih batu besar di atas tubuhnya, dijemur di padang pasir, suruh murtad kembali kepada agama nenek moyang, maka Bilal tetap mengatakan ahad, ahad. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan itu hanya dengan menguatkan iman kita dan iman anak cucu kita, supaya tidak mudah untuk digoda oleh ajaran-ajaran lain. Belajar Ahmadiyah apakah boleh? Kalau ingin mempelajari mereka sebagai ilmu pengetahuan membentengi akidah kita, boleh. Tetapi bagi orang-orang awam yang tidak tahu tentang Ahmadiyah, lebih baik tidak dikasih tahu. Biar mereka nggak penasaran, nggak bingung. Kalau dikasih tahu Menteri Agama mengucapkan selamat kepada Ahmadiyah, tahu Menteri Agama mengucapkan selamat kepada Baiyah, orang yang nggak pernah dengar jadi kaget. Oh, ada ya Baiyah ya? Apa itu Baiyah? Yang baca-baca. Oh, begini ya? Oh, bagus ya? Oh, ikut. Nah, kan? Malah mancing. Kalau bahasa sederhana itu, janganlah kita itu menggaruk sesuatu yang kita tuh nggak gatal kok digaruk akhirnya lecet sendiri gitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan langsung juga Ustaz dari Ibu Muslihat Hisam. Mungkin silakan kalau mau bertanya langsung Ibu. Iya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sangat bersyukur dengan bergabung dengan Zoom ini. Saya baru pertama kali. Saya sangat tertarik dengan materi yang pada kali ini Ustaz bawakan, yaitu yang ingin saya tanyakan, yaitu masalah tadi berbicara masalah aliran sesat. Aliran sesat Ustaz. Berbicara masalah aliran sesat, tadi dikatakan bahwa salah satu cirinya adalah dia bersyahadat selain syahadatnya Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Kemudian ada kejadian ini Ustaz, ini fakta. Ada satu kampung itu di dalam keluarga itu orang tua, mama, bapak, nenek, kakek itu menyungkil mata anaknya, anak tersebut. Kemudian setelah tercungkil, anak itu meninggal dan itu mata tidak tahu di mana itu mata, kedua belah mata. Terus sekembali dari pemakaman, seperti kesetanan lagi mungkin itu ada apa yang mempengaruhi sehingga anak yang kedua lagi itu sempat dicungkil matanya lagi. Dicungkil matanya. Nah, dari sini sempat sekarang itu yang berbuat begitu itu dimasukkan di rumah sakit jiwa. Dan ini adalah berbicara juga masalah ilmu-ilmu hitam Ustadz. Bagaimanakah sebenarnya dari fakta ini, bagaimana Ustadz meninjau atau bagaimanakah sebenarnya tinjauan hukum Islam tentang hal yang tadi itu Ustadz, masalah apakah itu dengan aliran sesat, apakah tadi itu fakta atau ilmu hitam, dan bagaimana Islam menyikapi tentang adanya yang mistik-mistik itu Ustadz. Anggaplah itu dia santet, kalau orang Makassar itu mengatakan guna-guna, dan itu kalau kita melihat fakta di lapangan, ada pernah lagi satu kejadian Ustadz, di satu rumah itu ditemukan ayam yang tergantung, ayam hitam, semuanya hitam, kemudian disembeli dari lehernya, kemudian tidak putus. Kemudian ayam itu digantung di jendela dengan sandal jepit. Ini Ustadz. Selanjutnya pertanyaan saya Ustadz, bagaimana, apakah hukum? Ada kan orang itu diberi kelebihan, dia indigo Ustadz. Katanya melihat hal-hal yang orang pada umumnya tidak bisa melihat. Apakah hukumnya, apakah kita berdosa mempercayai perkataan orang yang diberi anggaplah itu kelebihan seperti indigo Ustadz? Mungkin ini untuk sementara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dari Gua Sulawesi Selatan. Monggo Ustaz. Baik. Ngeri sekali saya mendengar ini. Memang ilmu hitam atau sihir atau santet atau teluh
itu memang fakta dan ada. Dalam Al-Quran dan surat Al-Baqarah kan sering kata wattaba'u ma tatlu syaitanu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi suatu kali, ceritanya ini surat Al-Baqarah. Suatu kali itu bangsa Bani Israel diserang sama kerajaan Babylon sampai kemudian sebelum Nabi Sulaiman itu meninggal, itu iblis dan pengikutnya mengajarkan seseorang untuk menuliskan sihir, kata-kata sihir. Ditulislah buku kitab istilahnya, buku tentang ilmu sihir. Ditaruh di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, kemudian sudah cukup lama, diketemukanlah buku sihir itu. Sehingga di kalangan orang-orang Yahudi terkenal, wah ternyata Nabi Sulaiman itu mengajarkan sihir. Akhirnya mereka mempelajari sihir dan sebagainya. Suatu kali kemudian diseranglah kerajaan Yahudi ini oleh Babylon, kalah kan. Kemudian sebagian orang-orang Bani Israel dibawa ke Irak, dipenjarakan di sana. Tetapi ketika dipenjarakan, orang Bani Israel itu menyihir, menyantet orang-orang Babylon sehingga geger. Ini luar biasa, supaya terjadi fitnah luar biasa. Sehingga Allah mengutus malaikat untuk mengajarkan kepada manusia tentang cara menangkal sihir. Dan mengajarkan bahwa ini adalah sihir. Dan ini sesuatu yang diharamkan. Jadi pada zaman Nabi Musa pun, Nabi Musa juga berhadapan dengan tukang sihir. Waktu itu Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir, kemudian melemparkan tali, di mana tali itu berubah menjadi ular. Sehingga Nabi Musa pun ketakutan dan diperintahkan sama Allah, wahai Musa, kamu jangan takut, lemparkan tongkatmu. Sampai Nabi Musa pun melihat itu ular, tersihir juga. Melihat itu tuh ular, padahal itu bukan ular. Tapi tali, kemudian dilemparkan tongkatnya, ternyata tongkatnya itu benar-benar berubah menjadi ular. Ular asli. Bukan ular sihir. Sehingga tukang sihir melihat, oh ini ular beneran ini. Ini bukan sihir ini. Sehingga semua tukang sihir itu sujud mengikuti Nabi Musa. Sehingga mereka semuanya ditangkap oleh Fir'aun dan disalib di atas pohon kurma, dipancung, dihukum mati di atas pohon kurma. Karena mereka beriman dengan Nabi Musa. Jadi sihir itu real, baik kisah Nabi Musa ataupun kisah Raja Sulaiman. Ada. Tapi kita juga sudah diberi penangkal, sudah dikasih tahu caranya untuk supaya kita itu tidak mudah terkena sihir, supaya kita tidak mudah terkena santet. Caranya diantaranya adalah sering membaca ayat kursi. Suatu kali Abu Hurairah menjaga Baitul Mal. Sewaktu menjaga Baitul Mal, tiba-tiba ada tuyul datang. Ngambil sair. Sair itu gandum. Ditangkap sama Abu Hurairah. Kamu pencuri kamu. Nah, dikira manusia kan. Kata tuyulnya, oh saya datang ke sini, saya kelaparan. Ya udah kalau kelaparan, ambillah. Besok datang lagi tuyulnya, ngambil lagi harta dari Baitul Mal. Kamu pencuri kamu, tangkap lagi. Saya kelaparan. Ya udah kalau kelaparan, silahkan lah ambil. Besok datang lagi, ini keterlaluan kamu, sudah 3 kali kamu nyuri. Si tuyul menjawab, sebenarnya saya ini bukan manusia. Saya ini bangsa jin, saya ini tuyul. Saya ini tuyul. Cuman kalau di Arab namanya kan bukan tuyul lah, namanya apalah. Kemudian dia mengatakan, saya kasih tahu kepadamu, wahai Abu Hurairah, cara supaya kita itu tidak mudah diganggu setan, diganggu jin, diganggu tuyul. Caranya apa? Kamu sering-sering membaca ayat
kursi. Kemudian tuyulnya pergi. Kemudian paginya Abu Hurairah mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang dialami. Kalau tadi malam itu ternyata ada tuyul. 3 hari berturut-turut tuyul ini datang mengambil harta dari Baitul Mal. Maka kata Rasulullah SAW, itu benar. Apa yang disifat ya, yang dia ngaku sebagai tuyul itu dia benar adanya. Dan apa yang dia kasih nasihat itu benar adanya, meskipun biasanya si tuyul itu pembohong. Jadi biasanya setan, jin apa itu suka disebut bohong aja, lebih banyak bohongnya. Tapi waktu mengajarin Abu Hurairah itu benar. Bahwa kita diperintahkan untuk sering-sering membaca ayat kursi. Selain baca ayat kursi juga membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi sebelum tidur itu silahkan Anda baca ya Al-Fatihah, bolehlah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, 5 ayat surat Al-Baqarah, ayat kursi, 3 akhir surat Al-Baqarah. Itu sebagai bagian dari upaya kita untuk mencegah supaya kita tidak kena santet. Kalau kita ingin meruqyah diri sendiri, bisa juga baca surat itu sambil gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Sampai surat-surat yang saya sebutkan tadi, setelah itu gini, usap. Insya Allah kalau ada gangguan jin atau apa bisa hilanglah dari diri kita. Kalau rumah kita sering ada makhluk-makhluk aneh, tahu-tahu kok malam-malam ada yang ngetok pintu, tak tok, siapa yang ngetok pintu, buka nggak ada orang. Atau sering tahu-tahu ada suara aneh di atas rumah itu ada yang kayak jalan injak-injak ya kan. Untuk mengusirnya ambil air, campur garam, ya kan. Baca surat tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berdoa supaya jika ada makhluk-makhluk gaib di rumah kita dihancurkan. Setelah baca surat ayat ruqyah, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, 5 ayat. Surat Al-Baqarah, ayat kursi, dan 3 ayat. Terakhir surat Al-Baqarah, sudah ditiupkan ke air. Kemudian disiram ke tempat-tempat yang kiranya itu ada barang gaib. Itu salah satu sarana supaya kita itu juga untuk mengusir makhluk gaib di rumah kita. Kemudian ketika ada orang yang kesurupan atau kena hal-hal yang kayaknya kok penyakitnya kok nggak biasa, bisa juga dikasih air tadi itu, air ruqyah namanya kan. Ambil air, doakan kayak tadi, tiup, minumkan. Bagus lagi campur dengan air bidara. Itu jin tidak suka itu. Itu untuk mengobati orang yang terkena penyakit santet dan sebagainya. Itu diminumkan. Biasanya kalau ada sesuatu di tubuh orang tadi itu akan ada reaksi. Bisa tangannya getar, bisa bibirnya bergetar, bisa rasa airnya itu berupa seperti minyak dan lain sebagainya. Itu yang penting minumkan aja. Insya Allah nanti kalau continue akan sembuh dengan sendirinya. Andai kata ada apa-apa itu akan sembuh dengan sendirinya. Orang indigo itu sesungguhnya ada sesuatu di tubuhnya itu, ada jin. Itu bukan kelebihan itu kekurangan, itu penyakit. Indigo itu penyakit. Ada yang nempel, itu harus disembuhkan. Dia seakan-akan ada orang datang, ya kan, orang datang dia bilang, wah ini sih dia bisa melihat, wah ini kamu ini ya, kamu alamatnya dari Jakarta ya, tangga kamu ada ini ya, kok orang tahu ya, saya baru datang belum pernah memperkenalkan diri, dia kok tahu saya tinggal di sini, tangga saya ini, dari mana dia? Nah, karena dia ketempelan ada jin yang ngasih tahu. Wah ini orang pintar, ini dukun. Nah kan akhirnya muncul hal yang tidak diinginkan kan. Nah, ini orang indigo ini bukan kelebihan, tapi kekurangan, punya penyakit, ada jin yang nempel. Kadang jin yang nempel itu karena keturunan, karena ayahnya atau orang tuanya atau kakeknya itu punya jin, punya perjanjian dengan jin, sehingga ketika meninggal nurun ke orang tuanya meninggal nurun ke dia. Bisa jadi seperti itu. Namanya jin nasab. Nah, ini perlu disembuhkan. Caranya seperti tadi, sering-sering aja meruqyah diri sendiri. Habis sholat, baca ayat ruqyah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Dan selain seterusnya, kemudian ditiupkan ke tangan. Ya kan?
Atau tiupkan ke air, airnya diminumkan ke anaknya, kasihkan ke anaknya, tiupkan ke air, kasih minum, terus saja setiap hari. Biar lama-lama kalau ada jin yang mengganggu, lama-lama akan tidak kerasan dan akan pergi. Jadi, tapi untuk pengobatan orang-orang yang kena jin itu tadi, yang tempelan, itu butuh kemauan orang yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan nggak mau ya susah. Tapi kalau dia itu mau dan punya keinginan untuk melepaskan diri dari gangguan jin, insya Allah akan lepas karena jiwa kita itu sangat berpengaruh. Kalau iman kita kuat itu jin itu nggak kerasan, akan pergi dari sendirinya. Tapi kalau iman kita lemah, apalagi orang yang sedih, merenung, murung, gampang banget untuk memasukkan jin. Jadi seperti itu. Adapun ilmu hitam itu kadang caranya macam-macam. Ada yang santetnya itu digantung. Namanya bukhul kok dalam bahasa Arab itu. Bukhul itu apa ya bahasa Indonesianya? Rajah lah ya. Rajahnya itu kadang digantung di rumah seseorang. Umpamanya si dukun itu menarget orang yang namanya Ahmad umpamanya. Dia tulis tuh pakai rajah di kertas atau apa macam-macam, nanti dibungkus pakai kain putih atau apa, diikat, taruh di rumahnya si A. Itu nanti akan sakit lah, akan apalah macam-macam. Itu namanya bukhul. Bukhul itu sebagai sarana tukang sihir untuk menyihir seorang melalui bantuan jin tadi. Si dukunnya itu punya kontrak dengan jin. Punya kontrak dengan jin supaya jinnya itu mau disuruh untuk menyakiti seorang. Biasanya mau si A datang ke tukang dukun, tolong si ini udah nyakitin saya, tolong disantet. Nah, nanti dukunnya akan nanya, G, kamu ini ada maharnya istilahnya, bayar. Caranya kamu harus menyembelih ayam hitam, ayam kemangi, ayam hitam kamu sembelih, kamu taruh di sini. Nah, itu nanti kadang juga ada dua hal. Kontraknya itu bisa ke kontrak ke dukunnya. Kalau santetnya itu mental, kena dukunnya atau kena orang yang meminta tadi. Jadi tergantung kontrak keduanya. Kalau kontraknya itu udah, kalau dia mental ke kamu ya, nanti akan kepada orang yang minta. Nah, itu bukhulnya itu digantung. Kalau digantung, ciri-cirinya orang yang biasanya di rumahnya itu ada bukhul, ada santet, ada apa, itu dia mimpinya itu di tempat tinggi, terus jatuh, atau pokoknya selalu entah ke gunung lah, entah manjat tebing lah, entah apa, berarti kemungkinan besar ada bukhul atau rajah yang digantung. Kadang rajahnya itu ditanam di dalam tanah. Itu biasanya orang yang ditarget itu, kalau dia nggak sakit ya, kadang ada yang langsung sakit, bisa 2, 3, 4 hari meninggal, tergantung kontraknya dengan jin ya kan. Itu mimpinya itu apa? Ngelihat kotoran manusia, lihat kotoran manusia, sini kotoran manusia, sini kotoran manusia, sampai dia itu di dalam mimpi itu merasa baunya minta ampun, bau banget kotoran manusia di mana-mana, jijik, sampai dia bangun itu mulutnya ngerasa kayak nggak enak gitu. Padahal itu mimpi gitu, tapi kayak nggak sungguhan gitu. Oh, berarti ada bukhul yang ditanam di rumah dia. Atau kadang bukhulnya itu bentuknya bukan rajah, tetapi air oleh dukunnya itu disiramkan ke rumah dia, disiram ke apa. Jadi dia mimpinya itu apa? Oh, yang ditarget itu mimpinya selalu lihat air, lautan yang ombaknya menakutkan, sungai, banjir, kolam renang yang dia itu berenang ingin tenggelam, itulah seputar air. Nah, berarti kemungkinan besar itu rumah dia itu disiram oleh dukun atau siapa yang suruhan dukunnya lah. Atau kadang bisa jadi di apa istilahnya itu, pakai kuburan, tanah kuburan disiram atau ini pakai tanah kuburan. Kalau pakai tanah kuburan itu biasanya yang ditarget itu mimpinya apa? Dia ada di kuburan, tapi dia itu nggak bisa keluar. Di kuburan luas banget. Jalan ke sana kemari itu nggak ada pintu-pintu. Kuburan aja nggak bisa keluar. Ini pakai media yang digunakan oleh santet tukang sihir itu berarti pakai tanah kuburan. Dia itu macam-macam. Bisa juga pakai ini kain kafan mayat. Ya itu nanti bisa jadi nanti dia itu mimpinya itu apa? Dikirimin mayat lah, melihat orang meninggal lah, melihat semacam-macam lah, ya kayaknya ada mayat aja. Nah itu berarti dia ditarget. Ketika ditarget seperti itu, salah satu sarana untuk
mengobati diri adalah dengan menggunakan ruqyah tadi itu. Yang saya katakan dengan ruqyah mandiri, dengan minum air ruqyah, atau tempat rumah dia itu silahkan disiram dengan air ruqyah, dengan air, kasih garam, didoakan, biuk, nanti bisa disiramkan di tempat-tempat itu. Ketika orang itu disantet, itu yang paling menentukan dia itu akan kena atau enggak, itu adalah iman kita. Semakin orang itu semakin baik, semakin bersih, semakin putih hatinya lah istilahnya, sering ngaji dan sebagainya, santet itu akan mudah untuk mental. Ciri-cirinya itu biasanya ketika ada santet datang, santet itu macam-macam sih, dia gaib ya, barang gaib, jadi kita ya nggak tahu lah, nggak nampak lah. Bisa jadi kayak bola api datang ke rumah, duor malam-malam jam 12 sampai subuh, jar di atap rumah atau jendela kayak mercon. Oh, itu ada kiriman itu. Dan biasanya kalau seperti itu mental. Kalau mental ya dia nggak sakit, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau orangnya lemah, imannya lemah, nggak pernah ngaji, nggak pernah apa, sholat juga bolong-bolong, apalagi sering sedih ya bisa kena. Dan targetnya itu macam-macam, bisa sakit, mentahun, bisa lumpuh, bisa macam-macam. Itu sihir ya. Jadi sihir itu sudah tertangkap Ustadz. Ya. Ustadz Wahyudi sudah tertangkap mungkin penjelasannya. Oke. Jadi intinya benar-benar ilmu kalam ini. Benar-benar ilmu kalam, Masya Allah. Baik kita lanjut ada ke tema khusus tentang ini kayaknya nih. Nah, ini ada lima pertanyaan Ustadz. Silakan Mas. Ya, silakan. Mungkin lanjutkan. Singkat aja Ustadz ini. Assalamualaikum, izin bertanya, dalam Quran surat Al-Hajj 75 ada kata yastofi bentuk mudhari yang dijadikan dasar Ahmadiyah. Metak ini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Apakah benar kata yastofi dalam Quran Al-Hajj 75 itu seperti klaim orang-orang Ahmadiyah, Ustaz? Bentar. Saya tadi nggak begitu dengar karena di luar saya ini pas ada orang jualan ya. Ini apa? Quran Al-Hajj 75 itu ada yastofi bentuk mudhari. Nah, itu dijadikan dasar Ahmadiyah, meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Apakah itu benar, Ustaz? Oh, baik. Kan jelas Al-Qur'annya itu Allahu yastofi minal malaikati rusulan. Di sini hanya memberikan keterangan kalau Allah itu memilih manusia, bangsa manusia itu sebagai utusan. Tetapi di dalam ayat lain juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu di dalam surat As-Saff itu dikatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan nanti kelak itu Allah akan mengutus orang nabi terakhir yang disebut dengan nama Ahmad. Dan di dalam pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai nama-nama Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad itu namanya Ahmad, namanya Al-Aqib. Disebut Al-Aqib karena Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir, karena Al-Aqib itu terakhir dan tidak ada nabi lagi. Dan di dalam dalam keterangan dikatakan nabi itu khotamun nabiyyin wal mursalin, khotam, penutup. Jadi kata-kata khotam itu sudah sangat jelas sekali, sudah nggak bisa mendebat kita. Kalau ya adapun surat Al-Hajj ini itu sekedar keterangan saja kalau Allah itu memilih dari hambanya seorang rasul. Tapi sekedar memberikan gambaran keterangan kalau rasul itu merupakan pilihan Allah, titik. Adapun nabi terakhir jelas khatamun nabiyyin mursalin itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi nabi ajaran Islam itu sudah tertutup, sudah selesai, sudah sempurna. Kalau sudah sempurna kok ada yang ngaku lagi, itu jelas bohongnya gitu. Sudah jelas bohongnya. Jadi argumen yang digunakan oleh Ahmadiyah itu tidak kuat karena berdasarkan tadi khatamun nabiyyin tadi, penutup. Kemudian Nabi Muhammad itu julukannya dalam sebuah hadis dikatakan wa an al-aqib, dan saya itu adalah penutup para nabi yang la nabiya ba'dahu, yang tidak ada nabi lagi setelah saya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah juga sebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan, sudah sempurna. Yang namanya agama Islam itu watmamtu alaikum nikmati, nikmatku itu sudah sangat sempurna, sudah lengkap. Maka siapapun yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, baik itu Ahmadiyah, baik itu
bahaiyah, baik itu apapun, jelas itu tidak dapat diterima dan itu sesat, menyesatkan. Wallahu a'lam. Itu dari pertanyaan dari Pak Nunu Anugrah ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Raino. Afan Ustadz, apakah cara untuk membuktikan seorang itu masuk kategori munafik hanyalah terbukti secara zahir seperti kaidah nahkumu bi zawahir walahu yatawalla bi asair. Seperti ini menjadi perdebatan terkait status hukumnya. Syukron. Benar. Bagi ulama fikih itu selalu menggunakan kaidah nahnu nahkum bid dzawahir. Jadi kita itu hanya menghukumi dzahir apa yang diungkapkan atau perilaku seseorang. Maka ketika al-halaj itu dihukum mati ataupun ketika Syekh Siti Jenar itu oleh para sunan dihukum mati, itu mereka murni melihat apa yang diucapkan oleh Syekh Siti Jenar maupun al-halaj. Adapun apakah jiwa hati al-halaj itu telah keluar dari Islam atau tidak, itu kita bukan urusan kita lagi. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu hati manusia itu hanya Allah. Kita hanya memberikan hukuman terhadap apa yang nampak. Oleh karena itu di dalam fikih pun dikatakan ketika seorang qadhi atau hakim itu memberikan keputusan di pengadilan, maka yang dia putuskan sekadar apa yang dia lihat berdasarkan alat bukti saja, bukan berdasarkan pengetahuan saja, bukan berdasarkan insting ataupun pengetahuan batin. Misal, dia yakin si A ini mencuri, tetapi alat buktinya tidak cukup, ya dia harus dibebasin. Meskipun dia tahu mencuri. Ini pernah terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Ali mengadu ke pengadilan, dia itu punya baju besi yang dicuri orang Yahudi. Pas di pengadilan, otomatis yang di pengadilan tahu ini Ali nggak mungkin bohong. Masa seorang presiden bohong, gitu kan? Karena di zaman pengadilan Islam itu lembaga pengadilan itu independen, tidak di bawah pemerintahan. Meskipun Ali posisinya sebagai presiden, Khalifatul Muslimin, tetapi ketika bermasalah juga pergi ke pengadilan, dan pengadilan melihat nggak ada Ali nggak punya bukti kuat gitu. Meskipun di sana mengatakan Ali pasti benar, nggak mungkin bohong. Maka karena tidak ada bukti dan Yahudi, barang itu ada di tangan Yahudi, Ali tidak bisa mendatangkan bukti, maka pengadilan mengatakan barang ini milik si Yahudi. Sehingga dari situ malah justru Yahudi masuk Islam karena melihat kayak gitu ya Islam. Ya kalau nggak ada bukti, ya itu namanya nahnu nahkum bidzawahir. Kita hanya menghukumi apa yang ada di dalam bukti-bukti empirik, bukti yang kita lihat saja. Sementara hal-hal yang terkait batin itu bila Allah yang akan menghukumi kelak. Maka di dalam ayat Al-Qur'an sering dikatakan innallaha yahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, bahwa Allah kelak itu akan menghukumi ketika manusia itu terjadi cekcok di dunia. Di dunia ini benar bahwasanya sahabat Ali nggak punya bukti, Yahudi punya bukti kuat. Yang ya udah seperti itu. Tapi nanti Allah di akhirat akan memberikan bukti semuanya. Allah yahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Dulu kamu cekcok di koruptor namanya, koruptor. Ternyata dia punya bisa membuktikan kalau dia nggak bersalah. Pengadilan mengatakan dia bebas, ya sudah bebas. Tetapi di akhirat Allah akan kasih bukti semuanya bahwa koruptor itu salah. Pengadilan akhirat nanti akan membuktikan semuanya. Sementara hak seorang hakim hanya menetapkan hukum sesuai yang dia lihat, dia saksikan sesuai alat bukti yang ada. Wallahu a'lam. Sekolah Ustaz, pertanyaan selanjutnya keempat, dua terakhir. Singkat aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, saya pernah dengar ada orang yang mensyahadatkan jin untuk masuk Islam. Apakah ini memang mungkin terjadi? Dan apakah syahadat jin itu bisa dilakukan? Jazakallahu khair. Ini dari Arif MAW. Monggo Ustaz. Biasanya ketika ada orang yang kerasukan jin, kemudian diruqyah, kemudian bereaksi, kemudian diajak masuk Islam, kadang ada jin yang kemudian mau masuk Islam. Melalui lisan orang yang kerasukan tadi, setelah itu dia akan pamit meninggalkan badan si orang tersebut. Itu mungkin saja. Tetapi ketika jinnya itu tidak masuk ke dalam tubuh manusia atau apa, nah kita nggak tahu itu. Tapi wallahu alam.
Ya, tetapi ketika dia itu masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian dia itu diajak masuk Islam dan dia mau masuk Islam, itu sangat mungkin terjadi. Wallahu a'lam. Maaf, ternyata ada 2 pertanyaan terakhir ternyata. Pertanyaan selanjutnya dari Ervan. Assalamualaikum. Bagaimana pandangan Asy'ariyah tentang Nur Muhammad dan Nabi Khidir? Itu biasanya pendapat para sufi. Bukan, kalau di kalangan Asy'ariyah itu menggunakan logika dan terkait dengan Tuhan, malaikat dan sebagainya. Kalau di kalangan para sufi memang mereka mengatakan, berpendapat bahwa sebelum alam raya diciptakan itu Allah menciptakan Nur Muhammad. Tetapi saya pernah mencek hadisnya, itu ternyata sebagian besar para ulama itu mengatakan hadis itu lemah. Jadi hadis yang mengatakan sebelum alam raya itu diciptakan Allah menciptakan Nur Muhammad, kemudian dari Nur Muhammad itu tercipta alam raya, ternyata itu hadisnya lemah, dan itu dari kalangan sufi. Kalau yang dari pendapat Asy'ariyah saya tidak menemukan, saya belum menemukan, karena biasanya kalau kita kitab Asy'ari tidak ke sana, tapi ini bisa dibahas oleh orang sufi. Meskipun karena nanti di dalam sufi pun begini, atau mazhab kan ada mazhab Asy'ari, ada mazhab akidah, ada mazhab sufi, ada mazhab fikih, ya kan. Kadang orang secara akidahnya Asy'ari, tetapi dia juga sufi juga. Nah, ketika di sufinya itulah dia menerima Nur Muhammad ini. Meskipun di bahasan Imam Asy'ari tidak membahas ini, ilmu kalam Asy'ari tidak membahas, tetapi dia mengikuti yang di kajian sufi. Jadi terkait Nur Muhammad itu seringnya terkait dengan bahasan sufi. Kalau Asy'ari itu bahasan akidah. Akidah itu biasanya terkait dengan Allah, Rasul, kemudian kitab, kemudian inilah terkait dengan rukun iman dan Islam saja. Kemudian menggunakan dalil-dalil akal dan wahyu, itu biasanya. Sementara kalau hal-hal yang sifatnya mistik-mistik itu Nur Muhammad, ahwal, maqamat, irfan, macam-macam lah, itu nanti masuk ke dalam bahasan sufi. Tetapi yang kami lihat hadisnya itu lemah, tidak dapat dijadikan sebagai pegangan. Itu Nur Muhammad. Yang kedua tadi apa ya? Itu aja, Ustaz. Maaf, aja, ini, okay, ini pertanyaan terakhir ini, Ustaz, dari Muhammad Imam. Assalamualaikum Ustaz. Kami pernah memiliki pengalaman berinteraksi dengan bangsa jin saat sedang ada acara nikahan. Jadi saat itu ada keanehan, yaitu menggoreng tahu berjam-jam dan tidak bisa matang. Nah, kebetulan ada keluarga kami yang diberi kelebihan Allah bisa melihat hal yang tidak biasa gitu loh. Ternyata ada sebangsa jin atau genderwo yang sengaja mengganggu sehingga masakan tak kunjung matang. Nah, dalam pandangan batin wajannya ternyata dipangku sehingga api tidak menyentuh wajan. Nah, ternyata setelah diajak interaksi, dia minta dibuatkan anggur hitam atau kopi dan singkong bakar. Kemudian kami menyediakan sesuai permintaan jin tersebut. Nah, kenapa kami mau menyediakan? Karena kami menganggap jin tersebut adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang kebetulan lapar dan berbuat nakal. Oleh karena itu, kami menyediakan sesuai permintaan jin. Nah, yang ditanyakan adalah apakah hal tersebut bisa dikategorikan kami menyekutukan Allah yang Maha Esa? Kalau menyekutukan Allah sih tidak, tetapi apa yang dilakukan sesungguhnya kurang tepat. Jin yang makan cari makan sendirilah, nggak ada urusan dengan kita. Nah, mereka punya ini sendiri. Jadi kalau kita sudah ngasih apa dia punya syarat tertentu kita kasih, besok meminta lagi, kita akan pelan-pelan ujung-ujungnya kita dijerumuskan. Orang yang bisa melihat tadi itu juga ada tempelan jin, itu harus diruqyah sebenarnya, harus disembuhkan orang tadi. Karena kalau udah bolong, udah ada jin masuk, itu repot. Maka dia juga harus disembuhkan. Itu untuk menghindari hal-hal seperti itu sebenarnya pakai ayat-ayat ruqyah yang saya sampaikan tadi udah cukup itu. Nanti lama-lama jin juga akan pergi dengan sendirinya. Intinya kalau jin minta apapun jangan diturutin. Gitu aja. Jangan diturutin, nanti tuman malah nanti kita digiring pelan-pelan. Nanti minta ini, ujung-ujungnya minta ayam semani, ujung-ujungnya minta apa, lama-lama nanti makin sesat, makin jauh lah kita. Nanti kalau nggak dikasih dia membuat apa, membuat kekacauan, akhirnya kita lebih percaya sama jin daripada percaya sama Allah, dan ini sangat berbahaya. Wallahu a'lam. Mas Ustaz. Terakhir Ustaz, mungkin ini terakhir ya. Ada Kang Yono ini yang resen. Mungkin silahkan langsung ke Kang Yono untuk unmute dan bertanya langsung ke Ustaz. Kang Yono.
Mungkin kepencet ini Ustaz. Jadi rahasia itu. Ini saya tanya enggak ada respon. Baik, mungkin kita cukupkan ya sesi kajian kita malam hari ini. Teman-teman dan jamaah semua tentang kitab Aqidatul Awam. Jadi terakhir mungkin tinggal doa. Sesi terakhir mungkin Ustadz Wahyudi ya, silahkan memimpin doa sebelum kita tutup acara malam hari ini, sebelum 2 minggu ke depan. Baik. Alhamdulillah setelah 2 mingguan bisa kita laksanakan, mudah-mudahan mendapatkan berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terkait Aqidatul Awam itu tadi ada yang nanya artinya, akidah itu akidah, awam itu orang awam. Jadi Aqidatul Awam itu akidah untuk orang awam, untuk orang yang masih awal-awal belajar lah. Namun saya menerangkannya cukup agak detail sedikit lah, mungkin seperti itu, bukan seperti yang di dalam matanya, karena rata-rata yang ikut di dalam Zoom ini banyak yang sudah kuliah, sekolah dan sebagainya, maka saya menerangkannya agak lebih panjang, sehingga Aqidatul Awam yang 57 bait saja sudah berjalan setahun setengah ya. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajaba laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maut wa najina minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Baik, terakhir kita tutup kajian kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu dari saya dan PCM Jepang. Insyaallah bertemu lagi 2 minggu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsir. Izin undur diri. Ya, insyaallah 2 minggu mendatang Ustaz. Insyaallah.